Di video kali ini saya mau unboxing sebuah lensa dengan focal length 70-300 mm dari Sigma. Oke, begini bentuk packaging dari all shopnya, dari salah satu marketplace di Shopee. Saya pesan ada seminggu yang lalu dan kita langsung saja membukanya. Oh ya, ini kali pertamanya saya membuat video unboxing. Jadi buat yang baru-baru seperti saya, mohon dukungannya ya teman-teman, biar saya semakin semangat membuat video. Oke, kita buka bubble wrapnya dulu. Bubble wrapnya tebal ya. Untuk linknya, kalian jika ingin berminat membelinya, saya letakkan di deskripsi. Tebal, cukup tebal bubble wrapnya. Packaging dari marketplace-nya cukup tebal ya guys ya. Ya, masih di lakbarnya yang cukup banyak juga. Oke, kita gunting saja. Oh ya, untuk lensa ini dirilis tahun 2015 dan untuk pembeliannya ini saya beli secondary dan tidak ada lagi produknya yang baru. Kita lihat dulu kualitasnya bagaimana, apakah tidak terlalu jauh dari kondisi waktu barunya. Di dalamnya yang pertama itu ada lens hoodnya ya, agar cahaya tidak masuk berlebihan di lensanya. Kemudian kosong, kemudian paket penggantinya itu lensanya sendiri. Di bawah lagi packagingnya cukup bagus, terlalu bersemangat. Kita buka dulu hasilnya. Oke, ini dia lensanya cukup beratnya saya lihat di deskripsi itu 530 gram atau setengah kilo lah, lebih kurang. Oke, kita buka juga lensa hoodnya. Lens hoodnya ya, kondisi secondary dengan angka-angkanya yang cukup pudar, cuman masih bagus sih.
masih tidak terlalu banyak yang pudar, hanya beberapa saja. Jika kalian bisa lihat di angka fokusnya, lumayan terkupas, hanya sedikit saja sih. Oke, ini lensanya tutup. Kita sudah dapat tutup lenskapnya, depan dan belakangnya. Nah, ini yang saya suka dari Sigma, karena mountingnya sudah besi daripada di kelasnya, daripada Canon besi juga sih, daripada Tamron masih plastik mountingnya. Untuk sekelas lensa ini masih plastik untuk yang Tamron. Kemudian kayak di kelasnya cuman ada, yang saya tahu cuman ada 3 brand, yaitu Canon dengan 70-300 mm nya, kemudian Tamron, dan ini kemudian Sigma. Saya pilih Sigma itu karena dia memiliki makronya dan autofokusnya lumayan cepat dibanding Tamron. Kecuali Canon saya belum coba lihat review-reviewnya, cuman saya lihat di reviewnya yang Tamron dengan perbandingannya dengan Sigma, itu autofokusnya Sigma lebih cepat, tapi kelemahannya itu autofokusnya itu berisik jika dibanding dengan Tamron yang lebih halus, smooth. Kemudian Tamron juga memiliki makronya, tetapi Tamron dan Sigma tidak memiliki image stabilizer yang berguna jika kalian zoom agar tidak terlalu berguncang pada layarnya. Tapi ini tidak memiliki IS, hanya Canon saja yang memiliki IS, tapi Canon tidak memiliki makro. Jadi tergantung kalian mana yang kalian butuhkan dari masing-masing perbedaan tersebut, dari masing-masing lensa tersebut. Oke, kita sudah mendapati tutup landscape-nya atas dan bawah. Kemudian kita coba untuk fokusnya. Untuk zoomnya, ya lumayan keras, tapi ini udah lumayan bagus ya. Walaupun secondary masih oke, zoomnya masih mulus lah, walaupun agak keras ya. Ya, untuk panjangnya sekitar 12 cm ya, sekitar 15 cm jika di zoom sampai full. Kita coba lihat dari bagian lensanya, tidak berjamur ya, masih aman, oke lah. Dan dia sudah mendapati nomor-nomor dari autofokusnya, sudah tertulis di sini. Kemudian di sini ada makronya. Jika kalian ingin mengambil opsi makro, terlebih dahulu di zoomkan dulu, kemudian makro. Dan makro hanya sampai sini saja, tidak bisa di zoom out lagi, tapi bisa di zoom in. Untuk zoom out tidak bisa, dan harus ke mode normal. Oke, kita lanjut. Ini kondisinya ketika sudah dipasang lensutnya ya. Kemudian untuk lensa Sigma yang saya baca di beberapa artikel, Sigma membagi 2 kelas untuk lensanya, yaitu DG dan DC. Di sini yang saya di lensa ini dia di kelas DG. DG diperuntukkan untuk sensor yang full frame. Dan yang saya punya kamera APS-C.
Saya lihat di beberapa reviewer di YouTube tentang lensa ini, jika digunakan di APS-C hasilnya cukup bagus, tapi saya nggak tahu jika digunakan di sensor yang full frame, mungkin hasilnya mungkin lebih apik. Ya, kita akan mencobanya sebentar lagi. Dan ini juga ada tombol AF dan MF nya untuk manual fokus dan auto fokusnya. Oke, masih berfungsi. Sejauh ini lensa ini cukup bagus lah. Sampai kepada kesimpulan ketika saya mencoba lensa ini, ketika di zoom 300 mm paling mentok, dia akan bergetar karena tidak ada IS nya, jadi wajar. Dan kalian bisa menggunakan shutter speed 150 ke atas agar kecepatan shutternya langsung dapat gambarnya. Terus kemudian kalau kalian ingin memasang shutter speed yang agak rendah, kalian harus menggunakan tripod agar tidak berguncang saat menggunakan zoom maksimalnya. Kemudian lensa ini juga diafragmanya di 70 mm nya itu 4 yang keempat. Kemudian jika kita zoom sampai maksimal itu diafragmanya di angka 5,6, jadi termasuk lensa yang bokeh ketika kalian ingin memotret objek yang ingin kalian potret. Dan ini bokehnya lumayan mulus, dan makronya juga masih berfungsi dengan bagus ketika saya membeli barang seperti ini. Oke, dan juga saran dari saya, jika kalian ingin menggunakan lensa ini untuk wedding, gunakanlah untuk di wedding yang cakupan lokasinya luas seperti di gedung atau di tempat yang luas. Jadi ketika kalian ingin memotret, lensa ini bisa di zoom, karena lensa ini diawali dengan focal length yang 70 mm nya, jadi tidak bisa lensa wide, karena dari 70 mm sudah dekat, sudah zoom, karena memang lensa zoom. Jadi jika ingin menggunakannya, kalian menggunakan dari jarak yang cukup jauh dari objek tersebut agar mendapatkan foto yang bokeh. Kemudian lensa ini juga untuk makronya, kalian bisa menggunakannya dan berfungsi juga untuk memotret bagian yang terkecil, makro tidak mikro. Jadi masih kelihatan, misalnya daun masih kelihatan serat-serat daunnya, misalnya batang pohon masih kelihatan serat batang pohonnya dari jarak yang sekitar 5 meteran atau lebih. Jadi masih kelihatan, makronya masih berfungsi dengan baik walaupun barang secondary. Oke, sekian dari unboxing saya mengenai lensa Sigma 70-300 mm ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata atau pengambilan gambar yang kurang berkenan.
dukung terus channel ini agar saya semakin semangat dengan subscribe dan like. Jika kalian tidak menyukainya ya silahkan dislike, dan jika kalian memiliki seputar pertanyaan berikan komentar pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.